Jadi Tuhan mau setiap kita, hidup kita ini sungguh-sungguh benar adanya, bukan kelihatan benar. Karena ada perbedaan besar dari hidup yang sungguh-sungguh benar dengan hidup yang kelihatannya benar. Alright, tema kita di bulan ini adalah God's purpose atau tujuan Allah. Dan pagi hari ini saya akan membagi satu pesan yang saya beri judul Ragi Orang Farisi. Nanti saudara akan ketemu kenapa kok jadi dari God's purpose jadi ragi orang Farisi. Mari keluarkan catatan khotbah saudara, karena di gereja ini saya sangat mengencourage setiap kita untuk keluarkan catatan untuk bisa mencatat setiap pesan yang saudara boleh terima. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Engkau yang ditinggikan dan dimuliakan dalam kehidupan kami di atas tempat ini. Bless are you Lord, your holy name. Namamu yang kudus, namamu yang dimuliakan di tempat ini. Kami tahu kau hadir di tengah-tengah kami. Berbicara buat setiap kami sehingga setiap pesanmu boleh masuk dalam hati kami di tanah yang subur. Dan kehidupan kami diubahkan oleh Tuhan sepenuhnya. Pulihkan, kuduskan, dan sucikan setiap kami. Murnikan hati kami. Urapi hamba-Mu bisa membagi pesan-Mu dengan bahasa yang sederhana yang mudah diterima dimengerti. Sehingga kami boleh menangkapnya dan menerima dengan baik. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama saya katakan amin, amin, amin. Di Roma 8 ayat 29 dikatakan begini. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Katakan semua orang. Katakan termasuk saya. Coba ngomong kanan kirimu, termasuk kamu. Bahwa kita semua ini sudah dipilih dan ditentukan oleh Allah dari semula. Arti kalau dari semula itu artinya dari awal-awal, dari mula-mula sekali. Dari awal mulanya kita semua itu udah diset sedemikian rupa sehingga kita menjadi segambar dan serupa dengan anaknya yaitu Yesus. So ini adalah rencana atau purpose Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Bahwa tujuan Allah dalam kehidupan kita adalah agar hidup kita segambar dan serupa dengan Yesus. Ini menjadi fondasi awal buat setiap kita. Bahwa kita semua, saudara dan saya tidak terkecuali. Dari awalnya, dari mulanya, dari rancangan awalnya mulanya Allah dalam kehidupan kita, itu ditentukan supaya kita menjadi segambar dan serupa dengan Yesus. Apa yang pernah hilang di Taman Eden di Kejadian 1 karena dosa, itu dikembalikan semua kepada rancangan awal oleh karena Yesus. Dan hanya di dalam Yesus. Nah, sebagai anak-anak Allah yang dimana setiap hari hidup kita diproses untuk menjadi segambar dan serupa dengan Yesus. Salah satu tantangan terbesar kita adalah ragi orang Farisi. Yang bisa saja mengkhamirkan siapa saja, termasuk juga saya kalau kita nggak waspada dan kita nggak hati-hati. Dan 2000 tahun yang lalu Yesus harus berhadapan dengan begitu banyak
imam-imam kepala, ahli Taurat, bahkan orang-orang Farisi yang sangat menentang Yesus. Dan secara khusus Yesus harus memperingatkan murid-muridnya untuk waspada dan hati-hati dengan ragi orang Farisi. Bayangkan kalau sampai Tuhan saja sudah memperingatkan murid-muridnya, berarti ini bukan main-main. You get the point? Kalau Tuhan saja harus memperingatkan murid-muridnya untuk hati-hati dan waspada, berarti ini bukan hal perkara yang sepele atau hal yang biasa-biasa saja. Dan tentunya orang-orang Farisi di zaman Yesus 2000 tahun yang lalu sudah nggak ada lagi hari ini. Tetapi ragi itu masih bisa hidup di tengah-tengah orang Kristen sampai hari ini. Dan Allah memanggil kita untuk menjadi segambar dan serupa dengan Yesus. Dan kalau kita ingin menjadi segambar dan serupa dengan Yesus, kita nggak boleh punya ragi orang Farisi di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita nggak bisa menjadi segambar dan serupa dengan Yesus kalau kita terkamiri oleh ragi orang Farisi. Nah, siapa itu orang Farisi? Saya coba temukan gambarnya di sini. Saudara kalau nonton banyak film tentang kehidupan Yesus, saudara akan lihat banyak orang Farisi. Dari pakaian aja kita udah tahu ya. Rohani banget. Seseorang yang secara penampilan sangat rohani banget. Kenapa? Karena orang Farisi itu adalah kelompok pemimpin agama Yahudi pada zaman Yesus yang sangat ketat memegang hukum Musa dan tradisi nenek moyang. Mereka dikenal sangat disiplin dalam menegakkan aturan secara lahiriah, fokus kepada penampilan rohani, tradisi manusia dan pujian dari orang-orang, tetapi mengabaikan kasih, keadilan, dan belas kasihan. Singkatnya, orang Farisi adalah orang yang sangat religius dari dalam, tapi tanpa punya hubungan yang dalam dengan Tuhan di dalam. Nah, saya mau bagikan dulu kenapa disebut ragi. Kenapa Yesus harus memakai ilustrasi ragi untuk menjelaskan kepada kita semua sampai dengan hari ini. Yang pertama, karakteristik dari ragi itu adalah kecil. Ragi itu kecil. Jadi karena kecil seringkali orang itu mengabaikannya. Dianggap sepi. Dianggap tidak berbahaya. Seringkali ragi masuk tidak dalam bentuk dosa yang besar, kesalahan yang besar. Tapi dia masuk dalam hal-hal yang kelihatannya rohani. Contohnya melayani supaya dilihat oleh orang. Berdoa supaya dianggap rohani. Memberi supaya dipuji oleh orang. Berkhotbah supaya kelihatannya lebih dihormati. Harus ada dalam posisi-posisi tertentu supaya dihormati. Tampil secara rohani supaya bisa diterima oleh orang lain. Kelihatannya kecil, kelihatannya baik, tapi itu awal daripada ragi masuk dalam kehidupan kita kalau kita nggak hati-hati. Dan ragi orang Farisi itu jarang masuk di dalam kejahatan atau dosa. Kita nggak akan pernah menemukan ragi orang Farisi di dalam kehidupan orang yang berdosa, yang hancur, yang hidupnya jauh dari Tuhan. Justru dia masuk dalam sebagai hal yang rohani, tetapi dengan motivasi yang rusak. Ragi itu bekerja diam-diam. Ragi itu bekerja senyap tanpa suara. Dia masuk di dalam hati kita. Dia gak langsung menghancurkan hidup seseorang, tapi dia masuk pelan-pelan di dalam hati kita. Contohnya, awalnya hanya ingin diapresiasi, lalu itu dari pengen diapresiasi berubah menjadi sebuah pengakuan. Yang akhirnya menjadi haus pujian dan akhirnya menjadi bagian dari hidupnya. Atau menjadi pencitraan atau image di dalam kehidupannya. Kelihatannya rohani tetapi di dalamnya kosong. Itu adalah ragi Farisi. Yang ketiga, karakteristiknya menyebar ke dalam satu kehidupan. Ragi itu gak tinggal di dalam satu area. Dia mengkabirkan semuanya. Waktu dia masuk ke dalam hati kita, dia akan menyebar dan mengkamiri seluruh hati kita. Fokusnya mulai bergeser. Awal mula mungkin orang datang ke gereja
hatinya untuk menyenangkan Tuhan tetapi bergeser menjadi menyenangkan manusia. Awal mulanya dari ketulusan akhirnya bergeser kepada pencitraan. Awal mulanya dimulai dari sebuah hubungan dengan Tuhan tapi akhirnya bergeser kepada ritual rohani yang kosong. Tadi saya bilang melayani supaya dilihat orang. Ibadah akhirnya jadi sekedar rutinitas. Perkataan rohani keluar tetapi beda dari apa yang ada di dalam. Lebih takut sama manusia daripada takut sama Tuhan. Akhirnya hidupnya kelihatannya benar tapi gak murni. Yang berikutnya ragi itu mengembang tetapi tidak memberi kehidupan. Dan yang paling berbahaya adalah ragi itu mengembang. Kalau kita bikin adonan, begitu masuk ragi, mengkamiri semua adonan itu langsung mengembang. Kelihatannya besar, kelihatannya hebat, tapi tidak sehat. Kelihatannya rohani, kelihatannya berhasil, kelihatannya berpengaruh, kelihatannya dipakai Tuhan, tapi sesungguhnya dalamnya kosong. Jadi ragi orang Farisi itu selalu membuat segala sesuatu terlihat besar daripada sesungguhnya. Ini yang disebut dengan kemunafikan. Tampaknya penuh tetapi dalamnya sesungguhnya kosong. Tampaknya hidup tetapi sesungguhnya di dalamnya mati. Yang berikutnya menular. Ragi orang Farisi itu menular. Ragi itu menular. Dan sangat mudah menular. Terutama orang-orang yang aktif secara rohani. Jadi semakin orang memimpin, semakin orang melayani Tuhan, semakin orang aktif di gereja, semakin dia harus waspada dengan yang namanya ragi orang Farisi. Tadi saya bilang bahwa ragi orang Farisi itu tidak menyerang orang yang hidupnya jauh dari Tuhan. Atau orang yang sedang jatuh di dalam dosa. Tetapi justru ragi orang Farisi itu menyerang orang-orang yang hidupnya dekat dengan aktivitas rohani. Dan mulai kehilangan kemurnian di dalam hatinya. Mari kita lihat ciri-ciri ragi orang Farisi. Tadi saya belum khotbah, saya baru intro. Memberikan saudara basic firman, memberikan saudara pengertian tentang orang Farisi, memberikan saudara pengertian tentang apa itu ragi, dan bagaimana cara kerjanya. Dan kita masuk dalam ciri-cirinya. Di Lukas 12 ayat 1 dikatakan demikian. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun hingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada muridnya, katanya waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Jadi orang banyak berkerumun kepada Yesus. Bahkan mereka berdesak-desakan, dan pada waktu Yesus mulai mengajar, hal pertama yang diajarkan kepada murid-muridnya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Jadi karakteristik pertama yang saudara perlu catat untuk kita berhati-hati dan berwaspada adalah kemunafikan. Ragi orang Farisi itu adalah kemunafikan yang bekerja di dalam hati seseorang yang nampaknya tadi saya katakan rohani, tetapi di dalamnya kosong. Bukan mengejar hati Tuhan, tapi mengejar sesuatu yang terlihat rohani. Bukan mengejar ingin hidup kudus, tetapi ingin terlihat kudus. Bukan ingin menyenangkan Tuhan, tetapi ingin dikagumi oleh manusia. Karena manusia itu paling suka melihat sesuatu yang lahiriah sifatnya, tetapi kita harus tahu bahwa Tuhan itu melihat ke dalam hati kita. Dan orang Farisi itu paling suka membuat orang terkagum pada penampilan lahiriah mereka. Dan saudara tahu kenapa Yesus sangat keras dengan orang Farisi? Karena ragi orang Farisi itu adalah dosa yang memakai bahasa rohani, simbol rohani, aktivitas rohani, tetapinya hatinya tidak untuk Tuhan. Kenapa ini disebut berbahaya? Karena kelihatannya holy. Kalau orang yang berdosa tadi saya katakan, dia tahu dia salah, dia tahu dia berdosa, dia tahu hidupnya jauh dari Tuhan. Tetapi orang Farisi, dia merasa dekat sama Tuhan, tetapi sesungguhnya dia jauh daripada Tuhan. Bahkan dia merasa dirinya benar dan dia merasa dirinya tidak bersalah.
Nah, saudara catat ini, Tuhan mau hidup kita sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran, hidup benar, bukan hidup kelihatan benar. Katakan amin. Jadi Tuhan mau setiap kita, hidup kita ini sungguh-sungguh benar adanya, bukan kelihatan benar. Karena ada perbedaan besar dari hidup yang sungguh-sungguh benar dengan hidup yang kelihatannya benar. Tidak benar itu, terlihat benar itu artinya pura-pura benar, nggak asli, hidupnya punya standar ganda, beda di gereja, beda di rumah, beda di sekolah, beda di kampus. Orangnya berbeda. Nah di dalam GKS kita mengajarkan bahwa setiap orang kita belajar untuk menjadi orang yang sama. Saudara mau di gereja, saudara mau di kantor, saudara mau ketemu siapa, saudara lagi ada di mana, saudara you are the same person. Jangan sampai ketika kita ada di dalam gereja, kita ketemu orang tertentu, kita menjadi seseorang, ketika kita di luar gereja ketemu orang tertentu, kita jadi orang yang berbeda. Dengan orang-orang tertentu, orang-orang hebat, tertentu di posisi yang tertinggi, kita menjadi seseorang, tapi kita merasa pada saat kita berada di tempat dengan orang-orang yang biasa-biasa saja, kita menjadi orang yang berbeda. Katakan sama. Kalau kita ingin menguji hati kita, bebas dari ragi orang Farisi, hiduplah jadi orang yang sama. Artinya dimanapun kita berada, ya kita sama. Nggak jadi orang yang berbeda. Orang Farisi itu tanahnya, hatinya tuh nggak pernah menjadi tanah yang subur. Tanahnya keras. Semua kebenaran yang dia terima nggak dapat berakar di dalam diri dia. Semuanya berhenti sampai pengetahuan. Ini khotbah ini saya udah tahu. Ayat ini masih udah pernah dengar. Itu lagi. Itu lagi khotbahnya. Hati-hati. Padahal kalau sikap hati kita benar, siapapun yang bisa membagikan pesan atau pesan Tuhan apapun yang kita terima, mungkin itu berulang. Berarti Tuhan punya message pribadi buat setiap kita. Dan ada hal yang Tuhan ingin ubahkan di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan bisa pakai siapa saja. Bahkan orang yang gak percaya pun Tuhan bisa pakai untuk berbicara sama kita. Bahkan iklan pun di jalanan bisa berbicara sama kita. Tuhan bisa pakai itu. Bahkan Reels TikTok yang muncul di dalam gadget saudara, Tuhan bisa pakai itu untuk berbicara sama saudara. Jadi Tuhan bisa berbicara kepada kita melalui apa aja. Dan melalui siapa saja. Tapi kalau sikap hati kita udah gak benar dari awalnya, siapapun yang menyampaikan itu, kita udah merasa bahwa ini mah khotbahnya biasa aja. Kalau pastor ini mah khotbahnya, enteng. Cepat dangkal khotbahnya. Kalau saudara punya tanda-tanda itu, berarti ragi orang Farisi sudah mulai mengkamini saudara. Yang paling berbahaya menjadi orang Kristen adalah kalau dia tahu banyak informasi tentang firman, kebenaran. Tapi dia tidak bertransformasi dengan firman kebenaran itu. Kalau orang Farisi yang dia tahu banyak informasi tentang kebenaran, pada waktu itu dan dia bertransformasi dengan kebenaran itu, dia nggak akan terkamiri oleh ragi orang Farisi. Tapi yang berbahayanya kalau kita tahu banyak tentang firman, tapi dari apa yang kita tahu nggak pernah mentransformasi hidup kita, itu tanda-tanda berbahaya. Karena itu bisa menjadi celah ragi orang Farisi mengkamiri hidup kita. Ya mengerti katakan amin. Saudara catat ini. Kalau kita penuh informasi dan pengetahuan, baik nggak? Baik. Bagus ya? Bagus. Tapi kalau kita tidak bertransformasi, maka kita bisa menjadi orang yang paling berbahaya di dalam gereja. Kenapa? Karena kita tahu banyak. Kita mengerti banyak. Kita tahu firman banyak. Tapi kita nggak pernah bertransformasi dari apa yang kita tahu. Kita menjadi orang yang paling berbahaya di dalam gereja Tuhan. Tapi sebaliknya kalau kita semakin bertransformasi dengan apa yang kita terima, kita semakin aman dari ragi orang Farisi. Pertanyaan saya untuk menguji hati saudara catat ini. Apa respon saya ketika saya mendengar kebenaran firman Tuhan? Cek hati kita. Hari ini pastor khotbah tentang ragi orang Farisi. Hati gue gimana ya?
Responnya apa? Terbuka kah? Responsif kah? Reseptif kah? Punya sikap belajar dan mau berubah kah? Atau tertutup, menolak, mengabaikan, menganggap sudah tahu, sudah mengerti, atau bahkan menentangnya? Sama halnya seperti waktu Yesus mengajarkan firman kebenaran, orang-orang Farisi selalu menentang apa yang Yesus ajarkan. Wow, mengerikan. Hati-hati dengar lagi orang Farisi. Kamu kanan kirimu, hati-hati dengar lagi orang Farisi. Ciri yang kedua adalah hamba uang. Lukas 16 ayat 14 dikatakan semua itu didengar oleh orang-orang Farisi. Hamba-hamba uang itu dan mereka mencemooh dia. Dia tuh siapa? Yesus. Di Lukas 16 ayat 14 itu dikatakan mereka mencemooh Yesus setelah mereka mendengar Yesus mengajar tentang uang. Nah ini penting, respon kita terhadap suatu kebenaran itu menentukan atau menggambarkan atau menunjukkan kondisi hati kita. Hamba uang itu adalah kondisi di mana uang itu menjadi tuan atas seseorang, bukan menjadi alat atau jadi hambanya. Sebelumnya tadi Yesus mengajar, berkata kepada orang-orang bahwa kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Nah orang Farisi kelihatannya melayani Tuhan, tapi sebenarnya mereka tunduk kepada Mammon, mereka menjadi hamba Mammon atau hamba uang. Uang bukan lagi alat untuk tujuan Tuhan, tapi uang menjadi pusat kehidupan mereka, menjadi alasan pengambilan keputusan, keamanan, dan identitas mereka. Saya mau garis bawahi uang itu menjadi pusat kehidupan, bukan Yesus loh, tapi uang. Nah kita berbahayanya kita jadi anak-anak Tuhan adalah kita bisa berkedok anak Tuhan, kita bisa berkedok Kristen, kita mengaku bahwa Yesus pusat dalam kehidupan kita, tetapi sesungguhnya hidup kita berpusatnya kepada uang. Dan itu terlihat dari cara kehidupan kita sehari-hari. Dari cara kita pengambilan keputusan kita. Saya bersyukur saudara bisa hadir pagi hari ini datang beribadah. Karena ada masih banyak orang yang memutuskan karena dia ada project, dia ada job, dia memutuskan untuk tidak pergi beribadah. Dia pergi untuk bekerja dan mengejar uang. Dan tidak meluangkan waktu dia untuk datang sama Tuhan. Seakan-akan kayaknya kalau gue gak kerja, kayaknya gue gak dapat duit. Padahal dia lupa bahwa sumbernya itu adalah daripada Tuhan. Sudah ngerti maksud saya? Saya pernah bagikan di sini ya. Kalau saudara kita yang lain, kalau udah hari Jumat aja, kalau udah mau waktunya mereka harus berdoa, bisa saudara ganggu mereka? Mau ketemu izin, mau ketemu, bisa gitu. Selalu mereka bilangnya apa? Setelah Jumatan. Betul gak? Tapi orang Kristen gak gitu loh. Gak bilang nanti ya habis ibadah aku akan hubungin kamu. Enggak loh. Dia bisa digangguin di ibadah tuh soal kerjaan, soal job. Di hari Minggu lagi, hari libur. Kalau Jumat kan masih kerja ya. Ini di hari Minggu digangguin dan kita mau. Kalau kita lakukan itu berarti pusat kita bukan mencari Yesus. Tapi pusat hidup kita hanya pada uang. Pengambilan keputusan. Alasan apapun pengambilan keputusannya bukan berdasarkan cinta akan Tuhan. Tapi cinta akan uang. You get the point? Makanya saya sangat bersyukur kalau sampai ada orang-orang, kalau begitu masuk tahun baru, dia buka kalendernya, lalu dia udah set, ini waktu saya liburan keluarga, ini waktu saya anniversary dengan istri, ini waktu saya itu, udah set waktunya, prioritasnya udah di set dulu. Ini waktu saya, ada RGLM conference, ini waktu saya ada ini, sisanya baru urusan yang lain. Berarti itu artinya apa? Dia memprioritaskan. Orang Farisi itu religius tapi hatinya terikat akan uang. Mereka mencintai uang, mencari keuntungan pribadi. Mereka bahkan memakai pelayanan untuk sarana, bukan tujuan. Sudah catat deh ciri-cirinya. Hari ini lebih banyak pengajaran. Orang yang
ciri-cirinya hamba uang adalah keputusan hidup selalu diukur dari untung ruginya finansial. Gue dapetnya apa? Ada cuannya nggak? Sulit memberi tapi mudah untuk mengambil atau menerima. Pelayanan dipakai untuk jadi akses atau peluang ekonomi. Dilihat, besar nggak PK-nya? Di sini nggak ada, saya yakin. Karena di sini nggak dibagi PK. Saya tahu ya saudara yang mungkin belum lama di GKS Balikpapan. Semua kita di sini melayani, nggak ada yang terima PK. Tapi ada di luar sana yang kalau mau pelayanan ditanya PK-nya berapa? Kayaknya kalau PK-nya nggak sampai jumlah tertentu, enggak lah, mendingan aku di gereja itu aja melayani. Sangat nggak umum di sini, karena tidak dipraktekkan di sini. Tapi itu ada. Tersinggung kalau bicara soal uang. Lebih percaya kepada uang daripada Tuhan tentang untuk keamanan masa depannya. Mereka aktif melayani, tapi motivasinya sudah bergeser kepada uang. Saya catat pertanyaan ini menguji hati kita. Saya banyak kasih pertanyaan supaya kita nguji. Ngecek diri kita masing-masing. Kalau Tuhan minta sesuatu dari saya yang menyentuh area finansial, apakah saya akan tetap taat? Saya catat itu. Kalau ini udah menyentuh, meminta sesuatu, Tuhan minta sesuatu dan menyentuh area finansial dalam hidup saya, sudah catat, apakah saya tetap taat? Misalkan dalam memberi, dalam menabur, dalam mengembalikan perpuluhan, sudah cek. Dan saya pernah bilang berkali-kali, kalau dalam hal memberi, itu saya yakin 1000% bukan datangnya daripada daging kita. Kenapa? Karena daging kita ini pengennya tau gak apa? Ngambil, terima, ngambil, terima. Saudara harus sampai di satu titik, seperti firman Tuhan katakan, adalah terlebih berbahagia orang yang memberi daripada yang menerima. Menerima enak gak? Enak. Lu dapat sesuatu, kita dapat sesuatu. Tapi kalau kita belum sampai di satu titik di mana Tuhan berkata bahwa terlebih berbahagia kalau kamu memberi. Pada saat kamu memberi, hatimu sukacita. Itu sesungguhnya anak adalah anak Tuhan. Saudara harus mengalami pada saat waktu aku memberi dengan sukacita, aku memberi dengan sukarela dan kepenuhan hati kita. Di situ ada sukacitanya. Ada berkatnya Tuhan di situ. Katakan amin. Bisa nggak kalau kita bisa berkata kalau kita bebas dari ikatan uang pada hal memberi, kamu beri itu, kamu tabur itu. Yes Lord. Yes. I will do it. Ambil handphone saudara, saudara langsung transfer. Kalau itu Tuhan suruh hati saudara. Jangan begitu nabur, tunggu ya. Aku minta konfirmasi dulu. Ya ampun. You get the point. Hamba uang adalah orang yang pusat hidupnya adalah uang, bukan Yesus. Lebih mengejar uang daripada mengejar sang sumber hidup, yaitu Yesus. Saudara catat ini. Semua hamba uang itu pasti adalah orang-orang yang membutuhkan uang. Tapi tidak semua orang yang membutuhkan uang adalah hamba uang. Nggak mudeng. Semua hamba uang adalah orang-orang yang membutuhkan uang. Tapi tidak semua orang-orang yang membutuhkan uang adalah hamba uang. Yang iya cuma beberapa orang. Kita semua membutuhkan uang bukan? Ada yang tidak membutuhkan uang? Angkat tangannya. Semua membutuhkan uang. Kita memang membutuhkan uang, tetapi kita tidak harus menjadi hamba uang. Tetapi kita menjadi hamba Tuhan yang mengelola keuangannya Tuhan. Dan bagaimana kita memperlakukan dan menempatkan uang itu akan menentukan apakah uang itu akan menjadi hamba dan atau Tuhannya kita. Ya mengerti katakan amin. Kita nggak akan bisa jadi generous kalau uang itu menjadi tuannya kita, bukan jadi hamba kita. Pastor, tapi kan
Kalau memberi, menabur itu kan harus ada uangnya, bukan? Saudara tahu nggak? Kalau kita belajar untuk bicara tentang generosity, memberi itu bukan dari kelimpahan keadaan, tetapi memberi dari kelimpahan hati. Saudara boleh punya uang satu gudang, kalau hatimu nggak berkelimpahan, saudara nggak jadi orang yang generous. Tapi saudara bisa punya uang yang kayaknya, aku sih ada tapi mungkin nggak banyak. Tapi saudara punya kelimpahan hati, pada saat Tuhan suruh saudara, then you will give. Tanpa keberatan. Artinya saudara sudah dimerdekakan dari hamba uang. Kok bisa pastor ngomong gitu? Sudah ingat ada orang kaya yang memberi persembahan. Ada orang kaya, ada janda miskinnya cuma 2 peser. Tapi Yesus mengatakan bahwa yang memberi lebih banyak itu janda yang memberikan 2 peser. Berarti kelimpahan hati yang dilihat oleh Yesus. Katakan amin. Dalam hal memberi, hamba uang itu adalah ketika Tuhan mendorongnya tetapi uang menahannya. Saudara tahu nggak, orang hamba uang itu dikuasai oleh roh kemiskinan. Selalu merasa kekurangan, selalu merasa nggak cukup. Selalu merasa kayaknya segala sesuatunya itu kurang dalam hidupnya. Segala sesuatu diukur dan standarnya adalah tentang uang. Dan dia merasa bahwa semuanya itu datang daripada diri dia sendiri, bukan daripada Tuhan. So hati-hati dengan ragi orang Farisi. Coba ngomong kanan kirimu, hati-hati dengan ragi orang Farisi. Yang ketiga, ciri yang ketiga, membenarkan diri di hadapan orang. Membenarkan diri itu self-righteous. Di Lukas 16 ayat 15 dikatakan lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Orang yang terkamiri oleh ragi orang Farisi selalu merasa dirinya paling benar dan orang lain yang salah. Nah kita lihat di Lukas 18 ayat 9. Ada satu kisah di sini. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ayat ke-10. Ada 2 orang yang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi, yang lain adalah pemungut cukai. Ayat selanjutnya. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Wih, keren ya? Datang ke gereja. Aku mengucap syukur padamu Tuhan. Tapi perhatiin kata-kata lanjutannya. Karena aku tidak sama seperti orang-orang lain. Duh, kenapa mesti ada begininya gitu? Kalau mengucap syukur aja ya. Kenapa ada buntutnya? Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, bukan juga seperti pemungut cukai ini. Ayat selanjutnya. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Hebat gak? Di GKS saja suruh puasa belum tentu puasa loh. Ini puasa dia. Aku memberikan 1/10 dari penghasilanku. Wih keren nih. Keren nih orang nih. Ayat selanjutnya. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan dia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan dia memukul dirinya dan berkata, ya Allah kasihnilah aku yang orang yang berdosa ini. Ayat selanjutnya. Aku berkata kepadamu orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu tidak. Wah mengerikan. Sebab barang siapa meninggikan dirinya dia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan dirinya dia akan ditinggikan. Orang Farisi ini hebat loh. Pergi ke bait Allah, berdoa, mengucap syukur, tidak berbuat dosa, berpuasa seminggu 2 kali, memberikan perpuluhan lagi. Ini kalau saudara jadi gembala gereja, punya jemaat kayak gini, bahagia gak saudara? Bahagia. Kalau home member saudara kayak gini, home leader bahagia gak? Wah bahagia bener. Assessmentnya bagus nih. Jemaat home member di homeku, wih bagus nih. Ibadah rajin, puasa rajin, perpuluhan rajin. Wah ini keren banget nih. Tapi di dalam hatinya terkamiri lagi orang Farisi. Merasa dirinya lebih layak, lebih pantas, lebih benar daripada orang lain yang tidak melakukan apa yang dia lakukan. Merasa bahwa dia boleh menghakimi orang lain. Mulai hitung-hitungan perbuatannya yang dia lakukan dengan orang lain yang belum melakukannya. Pastor,
Saya rajin Sunday service, nggak pernah absen. CP hadir, coba cek absen. Dua puasa ikut. Worship night ikut. Pelayanan ikut. RGLM ikut. Worship angkat tangan. Perpuluhan, coba cek sama bendahara gereja, coba keuangan gereja, nggak pernah miss. Home rajin. Plan serve lead, lulus. Hebat nggak? Hebat. Tapi begitu ada orang lain yang tidak melakukan seperti yang tidak lakukan, mulai menghakimi. Kok dia nggak kayak gitu, Pastor? Kok dia boleh begitu? Kok dia bisa begitu? Kalau kita model begitu, ragi itu sudah menghamiri hati kita. Ya harusnya nggak boleh gitu dong, Pastor. Orang Farisi menentang kebenaran yang tidak sesuai dengan apa yang mereka yakini. Dan mereka mencari celah-celah kesalahan daripada orang lain. Coba ngomong hari ini, bertobat hari ini. Markus 3 ayat 2 dikatakan, mereka mengamati Yesus kalau yang menyembuhkan orang itu pada hari Sabat supaya mereka dapat apa? Mempersalahkan dia. Orang yang telah dikamiri oleh ragi orang Farisi datang ke ibadah bukan mencari kebenaran, tapi datang untuk mencari kesalahan. Mereka tidak datang dengan hati yang lapar, tapi datang dengan hati yang curiga. Dia tidak datang untuk mendengar untuk mengerti, tapi mendengar untuk menjatuhkan. Makanya itu sebabnya mereka terus mengamati. Bukan untuk menerima hidup, tapi untuk menemukan celah. Coba bayangkan kalau kita terkamiri lagi orang Farisi, datang ke ibadah, dia nunggu pendeta nih. Saya pastor salah ngomong apa hari ini ya. Nah kan, tuh ngomong begitu kan. Nah tuh, ngomong begitu. Saudara datang bukan untuk terima kebenaran, tapi saudara datang untuk mencari kesalahan. Bukan karena Yesus salah, tapi hati mereka sudah memutuskan bahwa Yesus harus bersalah. Inti roh orang Farisi atau ragi orang Farisi bukan mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran untuk menolak kebenaran. Jadi dia sudah memutuskan bahwa mereka lah yang benar, orang lain yang salah. Jadi dia menyimpulkan banyak hal dan mencari bukti untuk membenarkan apa yang dia telah simpulkan. Jadi pada saat Yesus menyembuhkan pada hari Sabat, dia marah. Pada waktu Yesus makan bersama dengan orang berdosa, pemungut cukai, mereka terganggu. Pada saat Yesus mengajar dengan otoritas, mereka tersinggung. Dan masalah utamanya bukan karena mereka kurang pengetahuan, tapi hati mereka menolak untuk dikoreksi. Orang yang terkamiri lagi orang Farisi adalah orang yang sulit dikoreksi karena selalu merasa dirinya benar dan orang lain yang salah. Wow. Orang yang mengingini Tuhan akan mencari kebenaran. Tetapi orang yang terkamiri lagi Farisi akan mencari kesalahan. Kalau orang long for God, kalau hati kita benar-benar sungguh sama Tuhan, kita tuh akan mencari kebenaran. Tapi hati kita kalau udah terkamiri lagi orang Farisi, yang kita cari kesalahan daripada orang lain. Matius 19 ayat 3. Maka datanglah orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka berkata, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Saudara tahu nggak? Seringkali kita datang tanya sama hamba Tuhan, sama pemimpin rohani. Itu bukan karena haus dan lapar, tapi ingin mencobai. Dan itu bedanya bumi dan langit. Kalau kita tanya karena kita punya rasa haus dan lapar, maka kita akan dipuaskan dan kita akan ketemu dengan kebenaran. Tapi kalau kita datang untuk mencobai, maka kita nggak akan pernah dipuaskan dan selalu akan ketemu celah kesalahan, bahkan pembenaran diri kita sendiri. Jangan habis sih gak berani nanya lagi, enggak, jangan. Masa terhakimi, aduh kok gitu saya jangan nanya lagi pastor. Enggak, kita tanya dengan hati, dasar hati yang murni. Tapi seringkali ada banyak, I know orang nanya karena ingin mencobai. Karena dia udah tahu jawabannya sebetulnya. Dia ingin mencobai. Orang Farisi tidak memakai firman untuk dirinya sendiri, tetapi untuk menyerang orang lain.
Kalau kita nggak hati-hati, kita akan menjadi pengkritik orang lain dan akan menjadi judgmental dengan orang lain. Jadi Matius 7 ayat 3 sampai 4. Jangan menyalahkan orang lain karena kesalahan kecil. Berapa sering kita nyalahin orang lain karena kesalahan kecil? Kamu melihat kuman di seberang lautan. Oh, ini ayatnya menarik sekali. Kuman di seberang lautan. Kalau kita pergi ke pantai lalu kita lihat, gua kelihatan tuh kumannya di sebelah sana tuh. Hebat loh. Kuman bisa kelihatan. Tapi gajah di pelupuk matamu tidak kamu lihat. Wah. Kenapa saya pakai yang terjemahan Indonesia? Menarik. Kuman di ujung laut bisa lihat, tapi gajah di depan mata lo gak bisa lihat. Dengan sombong kamu ingin memperbaiki kesalahan kecil orang lain tanpa menyadari kesalahanmu sendiri yang lebih besar. Dengan kata lain, kalau kita sadar bahwa diri kita masih punya kekurangan, kita masih punya kelemahan. Jadi kalau kita lihat kesalahan dan kelemahan orang lain, bahwa ya udah, kita sama-sama punya kekurangan dan kelemahan. Jangan kita tuding orang lain. Karena dia punya kesalahan kelemahan. Seakan-akan kayaknya kita udah sempurna dan gak punya kesalahan dan kelemahan. Itu cara kita membersihkan hati kita dari kamir. Ragi orang Farisi. Tapi kalau kita merasa diri kita benar, kita berhasil menunjuk orang lain. Tuh lihat tuh, dia begitu, tuh lihat tuh gitu. Kita lupa bahwa di depan mata kita ada gajah gede kita kelihatan. Tapi kuman di ujung laut lu saudara bisa lihat. Kalau itu terjadi, bertobat pagi hari ini. Supaya kita bersih dari kamir ragi orang Farisi. Coba ngomong kanan kirimu, hati-hati dengan ragi orang Farisi. Yang keempat, mencari kegaguman manusia. Di Matius 23 ayat 5, semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksudkan supaya dilihat oleh orang. Jadi orang Farisi adalah orang yang semua pekerjaan mereka lakukan supaya hanya dilihat oleh orang lain. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Sebagai hamba yang baik dan setia, yang kita mau adalah Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Tetapi orang yang tengah mirip, lagi orang Farisi, pengennya dilihat oleh orang. Orang yang sehat akan tetap melayani, walaupun tidak dilihat oleh orang lain. Orang yang lapar haus pujian, haus dan lapar pujian akan bergerak kalau ada panggung. Orang yang benar-benar mentalitas seorang hamba itu tetap setia walaupun namanya tidak disebut. Tetap melayani walaupun gak dipilih. Tetap memberi walaupun gak ada yang tahu satu orang pun. Tetap setia walaupun gak dipuji sama orang. Cek hati kita. Pada saat kita melayani, pada saat kita memberi. Apakah kita pengen dilihat oleh orang lain? Orang yang terkena ragi Farisi kehilangan tenaga atau energinya pada saat kehilangan sorotan dalam hidupnya. Orang-orang ini suka posisi daripada fungsi. Saya pernah bagikan ini sebagai renungan saya di akhir tahun 2025 itu. Saya bilang begini, kalau sampai ada antara kita melayani tunggu kita punya posisi lebih dahulu, berarti kita gak siap untuk melayani sesungguhnya. Saya ulangi sekali lagi. Renungan saya di tahun lalu itu. Kalau tanpa posisi kita merasa bahwa kita tidak bisa melayani, berarti kita belum siap untuk melayani sama sekali. Kita tes hati kita. Coba catat pertanyaannya, menguji hati kita. Kalau nggak ada yang lihat satu orang pun, apakah tetap saya mau melakukannya? Kalau nggak diakui, nggak diapresiasi, nggak ada orang yang tepuk tangan, apakah saya akan tetap setia untuk melakukannya? Kalau nggak ada yang upload, nggak ada yang mention, nggak ada yang nge-tag kita, nggak ada yang apresiasi, apakah saya tetap akan sukacita? Kalau nama sama saya nggak disebut, apakah saya tetap mau melayani? Apakah saya mau melayani karena saya mengasihi Tuhan atau saya hanya ingin dilihat oleh dia dan dipuji oleh orang lain? Karena pertanyaan-pertanyaan kita jujur sama diri kita sendiri akan membongkar ragi Farisi di dalam kehidupan kita semua. Yang mengerti katakan amin.
Jangan sampai pelayanan menjadi tempat apresiasi dan validasi dari manusia, bukan melayani Tuhan. Tapi justru melayani ego kita sendiri. Yang kita layani siapa? Tuhan apa ego kita? Cek hati kita. Kalau aku gak dipuji, apakah aku tetap melayani dengan setia? Kalau tetap ada orang bilang, Pastor khotbahnya bagus loh. Gak ada orang yang ngomong gitu, apakah tetap setia saya akan memberitakan firman Tuhan? Kalau kita pimpin pujian gak ada orang, wih hari ini luar biasa ya penyembahannya ya. Gak ada orang yang ngomong gitu. Apakah aku tetap akan melayani Tuhan? Kalau hari ini pastor lupa bilang thank you sama saudara. Apakah saudara tetap melayani Tuhan? Misalkan kalau saya kan kalau selesai ibadah suka thank you ya. Kelewatan karena saking banyaknya orang. Terus hari ini pastor gak sapa saya gitu. Apakah saudara tetap melayani Tuhan? Katakan amin. Jangan sampai kita aktivitasnya terlihat rohani tapi motivasinya narsistik. Pelayanan jadi alat pencitraan. Kerohanian untuk bangun image. Kita bukan haus perkenanan Tuhan, tapi kita haus tepuk tangan dari manusia. Kita gak kejar well done dari sorga, tetapi kita mengejar applause dari manusia. Yang kita kejar kan sebagai hamba adalah ketika kita satu hari pulang berhadapan dengan Allah Bapa, dia berkata, well done, my faithful servant. Itu yang kita mesti kejar kan? Kalau kita nggak hati-hati, kita tekamiri orang Farisi. Matius 23, 6-7 dikatakan begini. Mereka suka duduk di tempat terhormat. Peser-peser depan jangan terhakimi, karena mereka saya suruh duduk di situ. Untuk jadi contoh. Dan dalam perjamuan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mungkin karena ayat ini jadi jarang orang mau duduk depan kali ya. Enggak begitu pengertiannya. Dalam hati kita mesti ngerti. Ada orang yang memang hatinya pengen di tempat yang terhormat. Ada orang yang memang gue pengen depan. Karena aku pengen lihat stage, lihat mimbar. Itu jauh. Atau saya duduk di belakang supaya saya cepat pulang pada saat saya ibadah. Selesai. Ayat selanjutnya. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rapi. Mereka suka mencari kekaguman dari manusia. Suka tempat yang terhormat. Suka dikenal, dihormati, dianggap penting. Suka dipanggil dengan panggilan-panggilan tertentu. Menikmati identitas kehormatan itu. Suka title, suka pengakuan, suka posisi. Mereka haus dan mengejar hal itu. Kita harus bersih hati kita dari hal itu. Yang mengerti katakan amin. Mereka ingin terlihat besar tetapi tidak mau jadi yang terkecil. Padahal Yesus mengajarkan bahwa di dalam kerajaan Allah kalau mau jadi yang terbesar dia harus menjadi hamba yang Lukas 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Ngegong banget. Perkataan Yesus ini ngegong banget. Bam! Apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Ini bicara sesuatu yang dianggap tinggi, yang mulia, yang mengesankan, yang terhormat. Itu bisa terjadi apa? Status rohani, posisi, reputasi, kehormatan, pujian manusia. Dianggap apa? Dibenci oleh Allah. Di dalam terjemahan lainnya, bukan terjemahan, bahasa aslinya. Di dalam bedel 5 artinya adalah kekejian atau sesuatu yang menjijikkan. Atau bedel lokmah. Ayat ini berkata bahwa menjijikkan di mata Tuhan. My goodness. Kalau kita ingin mencari kekaguman daripada manusia, di mata Allah kekejian. Di mata Tuhan. Menjijikkan. Wow. Kok Tuhan bisa ya
masih jijik, masih memuakkan, kekejian di mata Tuhan. Abomination bahasa Inggrisnya. Jadi kalau kita ingin masih mencari kekaguman dari manusia, berarti kita sedang membawa diri kita dan Tuhan bilang, jijik banget deh. Gitu. Yang kita mau kejar adalah perkenanan Tuhan. Amin. Bukan apa yang dikagumi oleh orang. Matius 23, 25-26. Celakalah kamu, hai orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kamu orang-orang munafik sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan di sebelah luarnya. Tapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu. Maka yang di luarnya juga akan bersih. Orang Farisi sibuk bersihin apa yang ada di luar. Supaya kelihatan nice, cakep. Oke, sempurna dilihat orang, tapi dalamnya nggak begitu. Tapi fokus kita hari ini, kita bersihin apa yang ada di dalam. Dari dalam keluar, itulah yang akan dilihat oleh orang lain. Ketika Yesus itu terlihat dalam kehidupan saudara dan saya. Hati-hati dengan ragi orang. Coba kanan kirimu. Hati-hati dengan ragi orang Farisi. Yang kelima, yang terakhir. Ciri yang kelima adalah agamawi dan legalistik. Markus 7 ayat 6 sampai ayat yang ke-8 dikatakan. Jawab mereka kepadanya, benarlah nubuatan Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Percuma mereka beribadah kepada aku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang kepada adat istiadat manusia. Ayat ke-9. Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengenyampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Yesus sedang membongkar roh agamawi yang kelihatannya rohani. Yesus berkata, bangsa ini memuliakan aku dengan mulutnya, bibirnya. Supaya apa sih? Supaya dilihat oleh orang. Tapi hatinya jauh daripada aku. Percuma mereka ibadah, artinya mereka gak sungguh-sungguh beribadah. Hanya terlihat sungguh-sungguh. Mereka mengganti firman dengan tradisi. Dan ini yang paling berbahaya. Tradisi menggantikan firman. Dan mereka lebih taat tradisi daripada firman. Yesus berkata, sungguh pandai kamu. Wow. Berarti orang agamawi itu pintar membenarkan dirinya. Mereka itu gak bodoh. Mereka justru pintar. Tapi kepintaran itu dipakai untuk menghindari ketaatan. Wow. Ada orang-orang tertentu, ini ngomong gini bukan ngejudge orang, bukan. Tapi ada orang-orang tertentu, kalau ibadah tertentu wajib harus pakai pakaian tertentu. Karena kalau nggak pakai pakaian tertentu kayaknya nggak sah ibadahnya. Orang yang udah keburu punya tato, tatomu sembunyikan. Emang Tuhan lihat tato? Tuhan lihat hati. Bukan berarti habis ini tatoan, enggak begitu-begitu ya maksudnya ya. Kalau udah punya tato mah yaudah biarin aja udah. Mau gimana, itu masa lalumu kok. Tapi ada orang tato. Jangan sampai kelihatan tatomu. Sembunyi. Orang boleh kelihatannya depannya pakaian rapi dari ujung kepala ujung kaki, tapi isi hatinya masih iri hati, masih dengki, masih cemburu, masih ngomongin yang buruk tentang orang lain, kasar sama orang lain, kasar sama istrinya, nggak hormat sama suaminya. Apa urusannya pakaianmu ada di luar? Dan itu bisa terjadi di dalam gereja loh. Shalom, puji Tuhan. Tuhan memberkati Pak. Di luar, kamu bego, kamu bodoh. What is that? Apaan tuh? Jangan nuding, oh, kamu kayak gitu Pak. Bukan. Kalau kita gitu, kita berproses, kita ngerti hari ini. Oh, berarti bukan masalah di gereja mesti ngomongnya rohani halus. Tapi Tuhan mau supaya hati kita tuh benar. Dan dimanapun kita berada, kita punya kelemah lembutan. Kalau mau Paskah Natal harus liturgi tertentu.
Saya tahu nggak, saya pernah dihakimi dulu. Dulu, tapi nggak sekarang, dulu. Karena tanggal 25 Desember GKS sedang melakukan ibadah Natal. Karena penghakiman saya. Gereja sesat apa itu tanggal 25 nggak ada ibadah, buset. Jadi yang 2 minggu sebelumnya kita merayakan Natal itu apa? Yang kita nyala lilin Natal itu apaan? Bukan ibadah Natal. Dihakimi saya. Satu kali pernah waktu awal-awal, bukan di sini, bukan di Dohol, masih di zaman di Ruby. Di bulan Natal Desember kita nggak lupa pasang pohon Natal, dihakimi. Apaan Natal nggak ada pohon Natal? Buset, saya bilang. Maksud saya gini, mau ada boleh, nggak ada ya udah gitu loh. Tapi kalau menghakimi orang lain, coba cek dulu hatinya bener nggak? Gitu loh maksud saya. Kalau kita nggak hati-hati, kita kebiasaan sama tradisi, sama liturgi, sama aturan. Tapi kita mengabaikan yang lain justru yang jauh lebih penting. Matius 23. So far so good. Wow. Celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab 1/10 dari selasi dan adis manis dan jintan kamu bayar. Tapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan. Yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Markus 7 ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayah ibumu dan siapa yang mengutuki ayah ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya dan ibunya, apa yang ada padaku yang digunakan untuk memeliharaan kamu, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah. Maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun kepada bapak ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti. Mengabaikan yang esensi yang mungkin tidak terlihat oleh orang untuk sesuatu yang kelihatan baik dan keren di mata Tuhan. Pada saat kita memberikan persepuluhan, persembahan. Kalau dulu kan kotak persembahan. Kasih persembahan. Mungkin kalau dulu koin, banyak banget bunyinya. Supaya gila, dia memberinya banyak ya. Tapi di luar daripada itu, kita gak ada belas kasihan sama orang lain. Gak ada kepedulian sama orang lain. Gak ada keadilan sama orang lain. Coba ngomong kanan kirimu, hati-hati roh agamawi. Orang Farisi adalah orang yang legalistik. Mengukur rohani itu dengan standar lahiriah. Doa harus berapa kali, puasa harus berapa kali, ibadah harus berapa sering, pelayanan harus apa. Orangnya kaku, gak ada belas kasihan, gak ada kasih karunia. Cepat menghakimi orang lain. Orang yang legalistik itu cepat menghakimi orang lain. Sulit mengampuni. Tidak mempunyai ruangan untuk orang lain berproses dalam kehidupan. Sudah pernah dengar gak pengajaran tertentu bahwa kita orang Kristen gak boleh nonton bioskop? Pernah dengar? Saya kenal satu hamba Tuhan, sahabat saya. Dulu waktu dia masih kecil sama bapaknya gak boleh nonton bioskop. Karena orang bioskop itu duniawi. Gak boleh dengar lagu-lagu dunia, rohani boleh, yang dunia gak boleh. Sampai temennya harus putarin kaset di dalam mobil, dia ditumpangi di mobilnya, dia putar kasetnya. Kan bukan lu yang denger kan, gue yang denger. Jadi dia puterin lagu itu supaya temennya denger lagu. Gak boleh makan makanan tertentu. Ini gak boleh, itu gak boleh. Wow. Coba ngomong kayak gitu, tidak ada di sini. Satu Korintus 10 ayat 23. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu itu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi sesuatu bukan segala sesuatu membangun. Mau nonton, mau enggak, membangun enggak? Berguna enggak? Kalau nonton, tapi kalau udah filmnya udah mulai, kalau buat saya nih, personal, nontonnya ada film horor, mau ngapain? Berguna enggak buat saudara? Enggak ada gunanya.
Nonton boleh, nggak nonton juga oke. Orang legalistik nggak ada cerita. Pertanyaan menguji hati sebelum saya tutup. Apakah saya tersinggung kalau tradisi diubah? Atau saya biasa aja kalau firman Tuhan dilanggar? Apakah saya mempertahankan kebiasaan saya atau saya mengejar hati Tuhan? Apa saya mengukur diri saya dan orang lain standar lahiriah? Karena kalau nggak pakai pakaian tertentu, nggak pakai ornamen tertentu, atau di gereja punya hal tertentu, kayaknya nggak ngikuti aturan atau tradisi. Kesimpulannya pagi hari ini. Pastor, jadi gimana caranya melawan atau menetralkan bagi orang Farisi kalau udah terkena nih? Yang pertama, sudah catat. Kita harus datang sama Tuhan minta hati yang murni. Minta Tuhan murnikan hati kita. Katakan sama saya, hati yang murni. Kedua, minta sama Tuhan motivasi yang bersih. Minta sama Tuhan takut akan Tuhan, bukan takut sama manusia. Hidup sama di ruang publik, di ruang private kita adalah orang yang sama. Kejar perkenanan Tuhan, bukan pujian manusia. Lawan ragi Farisi dengan ketulusan dan kerendahan hati. Karena itu menjadi obat penawar bagi ragi orang Farisi. Tulus apa adanya. Gak ada motivasi yang tersembunyi. Jadi orang yang sama di mana saja. Jadi orang yang punya kerendahan hati. Oh, kita tahu kita bisa punya salah. Bisa melakukan kesalahan. Akui kesalahan dan kekurangan kita. Kalau kita terima anggur yang baru daripada Tuhan, jangan ditolak, jangan diserang, jangan dicari kesalahannya. Belajar untuk unlearn, belajar untuk meninggalkan dan melepaskan yang lama, dan belajar sesuatu yang baru. Di dalam gereja ini saya percaya saudara akan terima banyak hal yang baru daripada Tuhan. Saudara lepaskan yang lama dan terima yang baru. Di Kisah Rasul 10, 9-16. Saya mau tutup dengan kisah ini. So far so good? Agak delay sedikit. Karena penerbangannya agak cukup panjang dan ada angin yang berlawanan. Jadi landingnya agak sedikit delay. This is Captain speaking from the cockpit. Kisah Rasul 10:9. Kita baca. Keesokan harinya, ketika 3 orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari. Ini kisah Petrus ya. Naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Dan dia merasa lapar dan ingin makan. Tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Ayat selanjutnya. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda yang berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya dan turunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Ayat selanjutnya. Kedengarannya olehnya suatu suara yang berkata, bangunlah hai Petrus, sembelilah dan makanlah. Kira-kira ini siapa? Yang ngomong? Tuhan. Karena ayat 14, Petrus ngomong gini, tidak Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Ayat selanjutnya. Kedengaranlah pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh kau nyatakan haram. Hal ini terjadi sampai 3 kali dan segera sesudah itu ya terangkatlah benda itu ke langit. Satu kali Petrus sedang berdoa. Tuhan memberikan penglihatan, kain yang lebar turun. Berbagai isi binatang di dalamnya. Lalu Tuhan suruh Petrus untuk sembelih dan makanlah. Tetapi ayat 14 dikatakan Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak. Karena aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan tidak tahir. Pertanyaan saya sama saudara, Petrus murid Yesus bukan? Petrus bersama-sama dengan Yesus bukan? Petrus memimpin gereja bukan? Petrus dipenuhi Roh Kudus enggak? Petrus mengasihi Tuhan Yesus enggak? Petrus pelayanan enggak? Tapi Tuhan bisa dia tolak loh. Karena pada saat Tuhan sedang menyatakan sesuatu yang baru buat diri dia, sebenarnya Tuhan sedang ingin mengganti pola dan cara berpikir yang dia pegang selama ini. Dan untuk bersiap untuk sesuatu yang baru daripada Tuhan.
sekelas Petrus bisa bilang, tidak Tuhan, tidak. Kalau saya ada di samping Petrus, bilang, lu udah gila Pet. Tuhan aja lu tolak, kan gitu ya. Kalau saya dia temannya dia, lu udah gila. Tuhan sedang menghancurkan batas-batas tradisi. Pola yang dipegang selama ini, cara berpikir yang lama. Bahwa keselamatan dan kasih karunia Allah itu diberikan juga kepada bangsa-bangsa yang lain. Bukan hanya kepada bangsa Yahudi. Itu konteksnya cerita itu. Kita lihat di ayat terakhir. Ayat 28. Ada gak? Nah, ia berkata kepada mereka. Jadi orang-orang itu datang. Dan akhirnya Petrus ikut ke rumah Cornelius. Dan kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi orang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi. Atau masuk ke dalam rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis. Atau tidak tahu. Jadi orang Yahudi itu gak boleh sembarangan kenalan, ngobrol. Apalagi masuk ke dalam rumah orang non-Yahudi pada waktu itu. Tapi Tuhan sedang mengajak untuk menerobos tradisi itu. Kalau aku sudah bilang itu halal, lu jangan bilang haram. Kira-kira gitu. Kalau aku udah bilang boleh, kamu jangan sok-sokan bilang gak boleh. Kira-kira gitu. Hal yang baru buat seorang rasul, seorang murid yang bernama Petrus. Wow, yang gini gue gak pernah dengar nih. Tapi Petrus bukanlah orang Farisi. Karena kalau Petrus orang Farisi, dihakimilah pula itu Tuhan. Tapi dia jadi sadar bahwa, iya Tuhan. Berarti kalau Tuhan ngomong sesuatu buat saya yang baru, berarti itu sesuatu yang harus aku buang dari pola pikirku, cara berpikirku yang lama. Dan aku mau terima sesuatu yang baru daripada Tuhan. I have to tell you, kalau saudara ada di dalam gereja ini, dan saudara gak unlearn apa yang saudara selama ini saudara pegang. You cannot accept, you cannot receive semua yang baru yang sedang Tuhan kerjakan di dalam gereja ini. Kok pastor ngomong begitu? Karena saya mengalaminya lebih dahulu. Waktu sebelum mulai gereja ini Tuhan cuma ingat ngomong sama saya satu hal. Mau gak kamu aku riset dari nol? Saya sudah pelayanan, saya sudah KKR, saya sudah tumpang tangan, saya orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Tuh bilang, gue gak butuh yang itu. Mau gak aku riset dari nol? Nah kalau Tuhan udah ngomong gitu, kira-kira jawabnya apa kira? Tuhan yang tahu isi hatiku, gak gitu kan? Saya cuma bilang, do it. Saya cuma ada satu penglihatan, kayak, saudara kalau mobil itu kan ada odometer ya. Mungkin mobilmu udah jalan 10.000 atau 12.000 kilometer. Itu kayak dipencet, balik ke nol. Start. Nolnya bukan karena benar-benar, tapi nol di dalam satu level yang baru yang mau Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Semakin kita bisa cepat unlearn, semakin kita bisa receive apa yang Tuhan kerjakan buat kita. Amin. Saya bagikan pesan ini bukan menjadi senjata saudara untuk menghakimi dan nuding-nuding orang lain, enggak. Kalau saya nuding-nuding sama berarti saudara masih lagi orang Farisi. Terima keberanian untuk mendiagnosa hati kita. Dia izinkan terang kebenaran firman Tuhan untuk menerangi hati kita. Dan mengizinkan Roh Kudus untuk memurnikan hati kita.